Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Yesaya 59 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. Firman-Nya berkata demikian. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita bertobat dari dosa. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus menyadari akan keberdosaan kita, menyadari akan pelanggaran kita, menyadari akan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang bertentangan dengan firman. Kita sadari itu dan kita belajar untuk mau meninggalkannya dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jelas sekali dalam ayatnya yang ke-20, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan mau sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus bertobat dari dosa kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus bertobat dari dosa? Apa sebenarnya yang menjadi dasarnya, alasan penting kenapa perlu untuk bertobat dari dosa kita? Setidaknya ada 3 hal penting yang saya amati dalam nats ini. Dalam ayat 18, sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Kehangatan murka. Di sini kita melihat kenapa kita harus bertobat dari dosa, karena dosa selalu mendatangkan murka Tuhan. Dosa membuat Tuhan murka. Kalau Tuhan murka itu artinya bahwa ada hukuman, ada hal yang mengerikan yang Tuhan buat sebagai akibat konsekuensi dari dosa. Karena itu ketika kita bertobat dari dosa kita, bukannya murka Tuhan yang kita alami, tapi justru kita akan memperoleh kasih karunia Tuhan. Jadi kenapa kita harus bertobat? Alasan yang pertama, karena dosa selalu mendatangkan murka Tuhan. Tapi kebenaran, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, saya percaya itu selalu mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Kalau saat ini kita hidup dalam dosa, tapi justru hidup kita baik-baik saja, usaha kita lancar-lancar saja, sesungguhnya kita sedang menunggu waktu saja sebenarnya. Karena tidak mungkin Tuhan membiarkan kejahatan, dosa itu terus merajalela. Karena itu mari kita sadari sebagai umat, sebagai orang percaya, ketika kita ada dalam dosa, kita sadari itu dan lebih baik kita bertobat dari dosa kita. Karena dosa itu selalu mendatangkan murka Tuhan. Dosa selalu mendatangkan hukuman Tuhan bagi kita. Cepat atau lambat Tuhan pasti akan bertindak. Hal yang kedua, kenapa kita harus bertobat dari dosa? Ayat 20. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, demikianlah firman Tuhan. Di sini kita melihat hal yang kedua, alasan kedua kenapa kita harus bertobat dari dosa, karena pertobatan itu mendatangkan pertolongan Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertobat dari pemberontakannya, dari dosanya. Secara khusus umat Israel pada waktu itu. Dan saya percaya hal itu pun berlaku sama bagi kita.
Ketika kita bertobat, itu akan mendatangkan pertolongan Tuhan, mendatangkan mujizat Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak bertobat, firman-Nya berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah ialah segala dosamu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatan. Jadi ketika kita bertobat dari dosa kita, pertobatan itu selalu mendatangkan pertolongan Tuhan, intervensi ilahi secara spesial, secara khusus dalam hidup kita. Karena saya percaya Tuhan senang dengan orang yang menyadari akan keberdosaannya dan kita bertobat dari dosa kita. Bahkan janji firman-Nya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika kita bertobat dari dosa. Jadi alasan kedua kenapa kita harus bertobat dari dosa, karena pertobatan itu mendatangkan pertolongan Tuhan. Alasan yang ketiga dalam ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Secara khusus umat Israel pada waktu itu. Tapi sesungguhnya sebagai umat kita pun ada pada suatu ikatan perjanjian dengan Tuhan. Apa ikatan perjanjian kita dengan Tuhan dalam konteks ketika kita ada dalam perjanjian baru, bahwa ketaatan itu selalu mendatangkan berkat, ketidaktaatan itu selalu mendatangkan hukuman Tuhan bagi kita. Itulah perjanjian kita dengan Tuhan. Jadi kenapa kita harus bertobat dari dosa kita? Karena kita ada perjanjian dengan Tuhan. Jadi mari kita ingat perjanjian kita dengan Tuhan, bahwa dosa selalu mendatangkan hukuman Tuhan, tapi kehidupan yang benar itu selalu mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Jadi penting sekali untuk kita mengingat apa yang menjadi perjanjian kita dengan Tuhan. Sebagai suami, kita juga ada perjanjian dengan istri kita di hadapan Tuhan. Sebagai istri, kita ada perjanjian dengan suami di hadapan Tuhan. Dan ketika kita bertobat dari dosa kita, itu akan menolong kita, mengingatkan kita pada perjanjian kita dengan Tuhan, dan kita mulai menepati apa yang menjadi agreement kita dengan Tuhan. Karena saya percaya perjanjian dengan Tuhan itu selalu mendatangkan hal yang baik, mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang beriman. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami bertobat dari dosa. Karena dosa selalu mendatangkan murka Tuhan bagi kami. Karena pertobatan mendatangkan pertolongan Tuhan. Karena kami ada perjanjian dengan Tuhan, bahwa kalau kami taat kepada firman, maka hidup kami diberkati. Ketidaktaatan itu selalu mendatangkan hukuman Tuhan bagi kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.